Keterpurukan Jungkwanjang Red Sparks musim 2025 sampai 2026 semakin menjadi sorotan besar publik Korea Selatan. Dalam laga melelahkan 5 set melawan Korea Expressway High Pass tadi malam, Red Sparks harus kembali menelan kenyataan pahit setelah kalah 2-3. Walau sempat menunjukkan perlawanan, tim itu kembali gagal menutup pertandingan, sebuah pola yang semakin sering terlihat musim ini. Dari tim yang dulu digadang-gadang sebagai pesaing terkuat juara, kini Red Sparks berubah menjadi bayangan redup yang terpuruk di posisi paling buncit klasemen. Dan dari luar lapangan, seseorang yang sangat mengetahui denyut nadi tim tersebut akhirnya bersuara. Pyo Seung-ju, mantan pemain Red Sparks dan sahabat dekat Megawati Hangestri. Komentarnya bukan hanya jujur, tetapi juga menggelegar, hingga membuat Liga Olahraga Korea ramai membicarakannya. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Simak terus video ini sampai selesai. Pada musim sebelumnya, Megatron Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, menjadi motor serangan yang membawa Red Sparks pada catatan sensasional. 13 kemenangan beruntun, sebuah rekor yang membuat tim itu disegani dan ditakuti seluruh V-League. Dominasi mereka kala itu tak lepas dari chemistry kuat para pemain, termasuk hubungan dekat Megawati dengan sahabatnya di tim, Pyo Seung-ju. Kini, saat Red Sparks terseok-seok dan Elisa Zanet yang digadang-gadang menjadi tulang punggung serangan tak mampu mengangkat tim, Pyo Seung-ju akhirnya angkat bicara. Bukan dengan nada tajam, namun dengan kejujuran yang membuat publik heboh. Tanpa Megawati, permainan Red Sparks tampak kehilangan identitas. Serangan tak lagi menggigit, blok tak lagi padu, dan mental tim terlihat rapuh setiap kali memasuki set penentuan. Kekalahan dari High Pass dengan skor 2-3 menjadi bukti bahwa klub itu kehilangan api yang dulu membara. Banyak pihak menyoroti pergantian pemain asing sebagai faktor penurunan drastis. Elisa Zanet memang datang dengan reputasi besar, namun penampilannya dianggap belum mampu memenuhi ekspektasi publik Daejeon. Dalam sebuah kesempatan, Pyo Seung-ju menyampaikan pandangannya tentang kondisi mantan klubnya tersebut. Tanpa berbasa-basi, ia menegaskan hal yang kini menjadi pembicaraan seluruh pecinta voli Korea. Megawati bukan sekadar pemain, ia adalah kunci kemenangan Red Sparks. Publik mulai mempertanyakan apakah Red Sparks bisa bangkit atau mereka akan mencatatkan sejarah kelam sebagai salah satu musim terburuk sepanjang perjalanan klub. Di sisi lain, Red Sparks sebelumnya memilih Wipawi Sritong, Thailand, sebagai pemain kuota Asia pada April untuk mengganti Megawati Hangestri Pertiwi yang memilih tidak memperpanjang kontraknya pada Liga Voli Korea dengan Red Sparks. Tetapi, pemulihannya tertunda dan kembalinya ke lapangan belum pasti. Untuk membalikkan keadaan tim, mereka memutuskan untuk merekrut outside hitter Inkushi, 20. Inkushi yang berasal dari Mongolia mencoba mengikuti draft kuota Asia Federasi Bola Voli Korea, KOVOL, menjelang musim ini, tetapi tidak terpilih. Sejak itu bermain untuk Darkhan Moguls pada Liga Premier Mongolia. Inkushi memiliki tinggi badan 180 cm dan dinilai memiliki ketepatan waktu lompatan yang cepat dan daya ledak yang luar biasa. Tulis pernyataan Red Sparks, dilansir dari My Daily Korea. Sangat disayangkan Wipawi digantikan tanpa bermain satu pertandingan pun karena proses rehabilitasinya yang lambat, ucap pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin. Tetapi mengingat situasi tim saat ini, perubahan suasana diperlukan. Saya akan membantunya beradaptasi dengan tim secepat mungkin. Inkushi yang baru-baru ini menarik perhatian melalui penampilannya di acara MBC, rookie coach Kim Yeon-kyung menargetkan untuk bermain pada putaran ketiga, segera setelah prosedur visa dan persetujuan transfer internasional ITC selesai. Di sisi lain, nasib Manisa BBSK malah jadi begini di Liga Turki setelah berbulan-bulan ditinggal pulang kampung oleh pemain asingnya, Megawati Hangestri. Sebaliknya, Megawati Hangestri baru saja membawa Bank Jatim, klub induknya, berjaya di Final Four putaran 2 Livoli Divisi Utama 2025 pekan ini.
2 bulan sudah Megawati Hangestri pergi meninggalkan timnya, Manisa BBSK. Padahal Mega disiapkan untuk mengarungi kompetisi Liga Turki musim depan. Banyak penggemar yang bertanya, kenapa Manisa BBSK malah mengizinkan Megawati Hangestri untuk pulang di saat mereka lagi bersiap menuju Liga Turki. Apalagi, target yang diusung Manisa BBSK pada musim depan cukup berat, yaitu promosi ke Sultan Larligi, kompetisi voli putri paling bergengsi. Menanggapi hal itu, Megawati Hangestri angkat bicara. Ia mengatakan, jika ini merupakan kesepakatan yang telah terjalin dengan Manisa BBSK. Dari awal itu, aku tuh sebenarnya nggak kepingin main di luar untuk tahun ini, kata Megawati Hangestri dikutip dari Instagram @bjtmvolleyball. Akhirnya Turki udah ngehubungin aku 5 kali, dia kayak, bolehlah bantu kita, terang Megatron. Oke, tapi ada syaratnya aku harus main di Livoli di bulan Oktober sampai November, waktu itu kan masih belum diganti jadwalnya kan. Terus aku harus main SEA Games di Desember, aku bilang kayak gitu, jelasnya. Di Indonesia, Megawati Hangestri langsung dipercaya untuk menjadi oposit utama di Bank Jatim yang tengah berburu tiket ke Final Livoli Divisi Utama 2025. Total sudah 3 pertandingan dijalani Megawati Hangestri dan Bank Jatim. Hasilnya mereka menang 2 kali atas Raja Wali O2 dan TNI AU, serta kalah dari Gresik Petrokimia. Bahkan jika tren positif ini terus berlanjut, bukan mustahil apabila Bank Jatim bersama Megawati Hangestri akan menembus partai puncak Livoli Divisi Utama 2025. Sementara itu, nasib Manisa BBSK setelah berbulan-bulan ditinggal Megawati Hangestri justru tak terduga. Mereka bahkan sempat tak bisa main. Ketika itu, di laga pembuka Kadinlar 1 Ligi pada 4 Oktober silam, tim lawan yakni Izmirspor tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi. Hal ini membuat Manisa BBSK yang sudah siap bertanding harus putar balik ke Tarik Almis Kapali Yusme Hafuzu Vespor Salonu. Laga kemudian bersambung ke pekan kedua. Selaras dengan Bank Jatim yang diperkuat Megawati Hangestri, Manisa BBSK juga menang di debut mereka dalam kompetisi Kadinlar 1 Ligi. Tanpa Megawati Hangestri, Manisa BBSK berjaya atas Yesilyurt lewat pertarungan sengit dengan skor 3-2, 24-26, 26-24, 25-22, 25-15, 21-25, dan 15-11. Kali ini, Manisa BBSK mampu berlayar tanpa sosok Megawati Hangestri. Sebelumnya mereka sempat dibayang-bayangi dengan absennya Megatron. Kini, pelatih Gorkem Kazan tampaknya sudah punya pengganti yang sepadan. Firdevski Remici, yang berposisi sebagai middle blocker, sekarang digeser menjadi oposit. Melihat dari statement Megawati Hangestri di atas, kemungkinan besar dia baru akan kembali ke Turki paling cepat pada akhir tahun 2025 ini. Event SEA Games bersama Timnas Voli Putri Indonesia akan dia ikuti setelah Bank Jatim. Setelahnya, Megawati Hangestri bisa langsung kembali ke Manisa BBSK. Di sisi yang berbeda, sempat tertunda 1 pekan karena lawan yang seharusnya dihadapi pada match day. 1 musim ini, Izmirspor mundur, Manisa BBSK akhirnya unjuk gigi. Tim yang dilatih oleh Gorkem Kazan tersebut mengawali kiprah di Kandilar 1 Ligi 2025 sampai 2026. Pada Sabtu 11 Oktober 2025 kemarin dengan bersua Yesilyurt. Bertindak sebagai tamu dan tampil tanpa diperkuat Megawati, Manisa BBSK menunjukkan permainan yang meyakinkan untuk mengamankan kemenangan dramatis. Pertandingan yang digelar di Yesilyurtspor Salonu tersebut berjalan 5 set penuh untuk kemenangan Manisa BBSK dengan skor 3-2, 20